Bro, pernah nggak lu ngerasa aneh gini? Chartnya sama, time frame sama, pair sama, bahkan setupnya sama, tapi hasilnya beda. Lu loss, dia profit. Lu bilang market manipulasi. Dia bilang ini cuma probabilitas. Lu bilang kok bisa sih? Dia cuma senyum tipis. Nah, malam ini kita bongkar pelan-pelan. Kenapa chart bisa sama, tapi hasil beda jauh kayak mantan yang dulu chatnya panjang, sekarang cuma, santai aja. Kita tongkrongan malam, kopi anget, chart nyala, gak ada yang buru-buru. Pertama kita harus jujur, market itu netral, chart itu objektif. Yang bikin beda itu eksekusi dan manajemen diri. Teknikal, scalper yang konsisten menang itu bukan yang paling jago nebak arah, dia yang paling disiplin baca konteks. Dia nggak cuma lihat satu candle breakout lalu entry brutal, dia lihat struktur besar dulu, higher high masih konsisten, higher low masih terjaga, atau sudah ada shift struktur. Karena scalping itu bukan tebak arah 5 menit. Itu ambil potongan kecil dari arus besar. Contoh sederhana, kalau H1 lagi jelas bullish, bikin impuls kuat, lalu MIMAM retrace ke area demand kecil, itu peluang continuation. Tapi kalau H1 lagi sideways dan lu scalping breakout kecil di MIM, itu kayak bajak laut nyerang kapal kecil padahal badai lagi datang. Trader yang konsisten menang ngerti multi-time frame konteks. Dia tahu mana retracement sehat, mana pembalikan sungguhan, mana cuma fake breakout buat ambil likuiditas. Nah, disinilah banyak yang beda hasil. Trader biasa lihat breakout, langsung entry. Trader matang lihat breakout, lalu nanya, break ini di mana posisinya dalam struktur besar? Ada likuiditas yang disapu, volume mendukung, spread aman. Karena breakout tanpa volume itu kayak orang teriak, tapi nggak ada yang dengar. Masalah kedua, risk management. Dua trader entry di titik sama. Satu pakai risk 1%, satu pakai 10%. Yang 10% begitu floating minus dikit langsung panik. Close cepat atau geser SL atau revenge trade. Yang 1% masih santai minum kopi. Hasil beda, bukan karena chart beda. Tapi tekanan mental beda. Scalper yang selalu menang bukan berarti nggak pernah loss. Dia cuma nggak pernah biarin satu loss hancurin akunnya. Bajak laut tua ngerti ini. Dia tahu tiap berlayar pasti ada risiko. Tapi dia nggak pernah taruh semua emas di satu kapal kecil. Dia bagi beban, dia ukur cuaca, dia siap kalau ombak datang. Trader pemula lihat ombak kecil aja udah loncat dari kapal. Masalah ketiga, timing entry. Chart sama, tapi satu masuk di impulse, satu masuk di retrace. Scalper yang konsisten nggak ngejar candle panjang. Dia nunggu retrace kecil ke area imbalance atau support resistance minor. Dia masuk saat risk kecil dan reward jelas. Dia nggak entry karena FOMO. Dia entry karena harga masuk zona yang dia pahami. Secara teknikal dia cari struktur yang jelas. Area likuiditas teridentifikasi, momentum terkonfirmasi, risk reward minimal masuk akal. Dan yang paling penting, dia tahu kapan nggak entry. Ini yang jarang dibahas. Trader hebat itu seringnya nggak masuk. Kalau market choppy dia diam, kalau spread melebar dia skip, kalau volatilitas aneh dia tunggu. Trader yang kalah merasa harus selalu di dalam market. Padahal kadang profit terbesar datang dari sabar. Sekarang analogi bajak laut tua lagi. Bayangin dua bajak laut lihat kapal musuh di kejauhan. Yang satu langsung tembak semua meriam, yang satu tunggu jarak ideal, lihat arah angin, hitung arus. Yang pertama mungkin terlihat berani, yang kedua terlihat lambat, tapi yang kedua lebih sering pulang. Dalam kehidupan sehari-hari juga gitu. Dua orang punya bisnis sama. Satu sabar bangun sistem, satu mau cepat kaya, yang sabar stabil, yang cepat sering burnout. Chart sama, hasil beda. Karena keputusan kecil yang diulang-ulang itu beda. Scalper yang selalu menang itu nggak ribet. Chartnya bersih, fokus ke price action. Indikator kalau ada cuma pendukung, dia nggak drama kalau loss. Dia nggak euforia kalau profit. Dia ngerti satu hal penting, tujuan bukan benar setiap kali, tujuan bertahan lama. Dan malam ini kita belajar itu. Kita lihat chart dengan tenang, kita baca struktur tanpa emosi, kita ukur risiko sebelum ukur potensi cuan. Karena yang bikin beda bukan marketnya, tapi kepala lu. Kalau kepala lu tenang, keputusan jernih. Kalau keputusan jernih, hasil lebih konsisten. Dan konsisten itu membosankan, tapi membosankan itu menghasilkan. Jadi jangan iri sama yang screenshot profit gede. Tanya dulu, konsisten nggak? Bajak laut tua nggak upload hasil jarahannya tiap hari. Dia cuma terus berlayar. Dan kita pun begitu. Pelan, tenang, fokus ke proses. Sekarang chart lagi retrace kecil, struktur masih valid. Momentum belum liar, area support minor mulai disentuh. Kita nggak buru-buru, kita lihat 1-2 candle lagi. Pastikan bukan jebakan, pastikan risk masuk akal. Karena scalper yang selalu menang itu bukan yang paling cepat entry, tapi yang paling siap.
Dan malam ini kita jadi trader yang siap. Oke bro, tenang, kita cari posisi entry dulu sambil ngopi. Nah, sekarang kita lagi di momen yang paling krusial, tapi paling sering diseplein. Chart sama, setup mirip, struktur kebaca. Tapi bedanya ada di sini, di cara kita nunggu. Harga lagi retrace pelan ke area minor demand. Time frame besar masih jaga arah bullish. Hayset belum rusak, swing low terakhir belum ditembus. Artinya secara struktur, buyer masih pegang kendali. Tapi M5 lagi tarik napas, dan di fase tarik napas inilah banyak scalper gagal. Kenapa? Karena dia nggak tahan nunggu. Dia lihat candle hijau kecil, langsung entry. Candle merah dikit, panik. Candle doji, bingung. Padahal market itu kayak laut malam, tenang bukan berarti mati. Tenang itu lagi atur arus. Sekarang kita lihat harga masuk area retrace, artinya tekanan jual melemah. Belum ada breakdown agresif, struktur minor belum bikin lower low baru. Ini zona menarik, tapi kita belum masuk. Kenapa? Karena scalper yang sering menang itu nggak cuma lihat zona, dia lihat reaksi. Bajak laut tua nggak nyebur cuma karena pulau di kejauhan. Dia lihat dulu ombak di sekitar pantai, ada karang nggak? Arusnya gimana? Kedalamannya cukup nggak? Nah, kita juga gitu. Kalau di area ini muncul rejection, jelas wick bawah panjang, body kecil, lalu diikuti candle impulse kecil ke atas. Itu tak buyer mulai bela area. Itu baru menarik. Kalau cuma nyentuh lalu tembus tipis tanpa perlawanan, hati-hati, bisa jadi cuma mampir sebelum lanjut turun. Ini yang bikin chart sama tapi hasil beda. Trader A entry di sentuhan pertama, trader B entry setelah konfirmasi kecil. Trader A bilang, wah gue dapat harga terbaik. Trader B bilang, gue dapat harga yang paling aman. Bedanya tipis. Sekarang perhatiin lagi, candle mulai bentuk ekor bawah, volume sedikit naik. Low sebelumnya belum ditembus, ada tanda akumulasi kecil. Kita masih santai, karena yang bikin rugi bukan kurang cepat, tapi terlalu cepat. Humornya gini bro, trader pemula itu kayak orang lihat diskon 90%. Tanpa baca syarat dan ketentuan langsung bayar. Pas sampai rumah, barangnya ukuran XS, padahal badannya XXL. Market juga gitu tuh. Jangan cuma lihat harga murah di retracement. Lihat konteksnya. Dan ingat, scalper yang konsisten menang itu selalu mikir risk dulu. Kalau entry di sini, SL logisnya di bawah swing low minor. Jaraknya berapa? Masuk akal nggak dengan target terdekat di resistance minor atas? Risk reward masih sehat nggak? Kalau nggak sehat, skip. Karena trader matang nggak peduli dia dapat entry atau enggak, dia peduli kualitas entry. Bajak laut tua tahu kapan harus menyerang, tapi dia lebih tahu kapan harus mundur sedikit. Lihat, sekarang ada candle bullish yang lebih tegas. Break high kecil sebelumnya, itu sinyal awal perubahan momentum micro, masih belum euforia. Tapi mulai ada niat, disinilah mental diuji. Masuk sekarang dengan ukuran wajar. Bukan lot ngamuk karena kemarin loss, bukan lot dendam karena pengen balas market. Lot waras bikin kepala waras. Karena chart sama, tapi yang bikin beda itu tekanan di dalam dada lu. Kalau risk kecil, lu bisa mikir jernih. Kalau risk kebesaran, candle kecil aja berasa tsunami. Bajak laut tua ngerti, kapal yang terlalu berat, muatan gampang tenggelam walaupun ombaknya kecil. Sekarang struktur minor udah kasih higher low kecil. Momentum mulai naik, volume mendukung. Area retrace dihormati, ini mulai masuk akal, tapi tetap kita masuk dengan tenang, bukan dengan teriak. Karena yang penting bukan dapat posisi paling awal, tapi dapat posisi yang paling masuk akal. Dan kalaupun nanti salah, loss kecil, kapal goyang sedikit. Bukan karam, karena tujuan kita bukan heroik satu malam. Tujuan kita bertahan lama di laut market ini. Jadi sambil harga mulai bergerak pelan sesuai arah yang kita baca, kita nggak sombong. Kita nggak overconfident, kita cuma jalankan sistem, disiplin, tenang, konsisten. Karena pada akhirnya, chart memang sama untuk semua orang, tapi hasil selalu milik mereka yang paling sabar, paling disiplin, dan paling ngerti kapan harus bertindak. Nah, akhirnya kita sampai di titik tenang itu. Chart masih gerak, posisi sudah kebuka, nggak ada teriak-teriak, nggak ada drama, nggak ada gaya sok paling jago. Cuma satu hal, kita masuk dengan alasan yang jelas. Dan di momen kayak gini, gue selalu ingat analogi bajak laut tua itu lagi. Dia nggak pernah pulang ke pelabuhan sambil pamer berapa kapal yang dia tenggelamin. Dia cuma pastiin satu hal, kapalnya utuh, awaknya selamat, dan besok masih bisa berlayar lagi. Trading juga begitu. Yang penting bukan seberapa sering lu entry, bukan seberapa besar lot lu, bukan seberapa panjang cerita profit lu, tapi seberapa konsisten lu bisa pulang dengan kapal masih berdiri. Chart sama, market sama, tapi hasil beda karena kepala beda, mental beda, cara baca ombak beda. Dan malam ini kita nggak cuma cari entry, kita belajar cara berpikir, belajar sabar waktu retrace, belajar nahan diri waktu FOMO.
Belajar terima kalau salah tanpa balas dendam ke market. Karena market itu bukan musuh. Dia cuma laut luas. Kalau lu lawan dengan emosi, lu tenggelam. Kalau lu hormati dengan disiplin, lu dikasih jalan. Sekarang posisi entry kita sudah dapat, dan terima kasih kepada penonton sudah menonton channel ini. Kita bangun channel ini, dan ini bukan penghakiman, ini pembelajaran buat kita semua, terutama gua, karena cerita ini pengalaman nyata jatuh bangun gua di market. Gua ngomong semua ini bukan karena paling bersih dari loss. Justru karena gue pernah ngerasain hancur, pernah overload, pernah sok yakin, pernah ditampar candle panjang tanpa aba-aba. Dan justru dari situ gue belajar. Kalau di titik ini lu masih dengerin, lu bukan trader sembarangan bro. Karena trader sembarangan udah kabur pas denger kata sabar. Trader sembarangan maunya shortcut. Trader sembarangan pengen jadi bajak laut legenda dalam seminggu. Padahal bajak laut tua jadi legenda karena puluhan tahun gak karam. Dalam hidup juga sama, yang bikin orang berhasil bukan satu momen viral, tapi keputusan kecil yang diulang-ulang dengan konsisten. Dan kita di sini lagi bangun itu. Pelan, tenang, gak buru-buru, gue hand scalper riseh. Profit kecil tapi konsisten. Pelan. Sampai ketemu di chart berikutnya.